Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya di Semangat Serial Ramadan Ngatur Duit. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang kemana aja sih seharusnya dana itu dialokasikan. Karena ternyata mengalokasikan dana itu juga ada strateginya. Bentar, ada yang jatuh. Nah, ngatur duit. Mengalokasikan dana atau mengalokasikan uang yang kita miliki ternyata itu ada strateginya. Biar kita bisa hidup sejahtera di kemarin ya, berbagai bidang ya, di berbagai bidang. Di berbagai jenis waktu yang kita miliki atau dimensi waktu yang kita miliki. Udah paham ya kemarin ya, udah hafal juga ya masa lalu, masa kini, masa depan, masa akhir masa. Nah, kemana aja teman-teman? Nah, saya belajar dari mohon maaf nih banyak putus-putus ya, sinyalnya kurang kuat. Saya belajar dari dua orang pakar finansial ya. Yang pertama, beliau adalah seorang pengusaha. Yang kedua memang seorang financial planner yang memang itu profesi utamanya, yang beliau berdua ini punya dua perspektif yang berbeda dalam mengalokasikan dana atau membuat strategi keuangan. Karena yang satunya adalah Pak Happy Trenggono. Beliau perspektif pengalokasian atau perspektif pengaturan finansialnya itu berbasis kebutuhan pengusaha. Jadi lebih ke pengusaha banget. Kalau buat satu lagi Mbak Ligwina Hananto, dia lebih sering saya belajari dari perspektif kalau kita jadi karyawan gimana. Nah, akhirnya mereka memiliki satu masing-masing ya, pengeluaran masing-masing atau budget masing-masing. Nah, kita harus memahami bahwa budgeting itu adalah mengatur pengeluaran sebenarnya. Mengatur pengeluaran. Pemasukan nggak usah dipikirin di dalam hal ini gitu ya. Berapapun yang Anda terima, maka alokasikan ke hal-hal yang direncanakan ini. Berapapun penghasilannya, berapapun. Jadi nggak peduli penghasilan sebenarnya. Nah, apa aja yang dialokasikan masing-masing dari dua pakar ini? Nanti model saya juga atau metode saya atau cara saya juga akan saya sampaikan ala saya ya. Saya tambahin sedikit-sedikit untuk membuat itu lebih bagus lagi ya. Ya menurut saya. Pertama dari Pak Happy Trenggono. Beliau mengalokasikan dana yang beliau dapatkan secara pribadi itu ke minimal 4 hal. Meskipun kalau di training-trainingnya teman-teman akan mendapatkan satu pendanaan atau satu budgeting lainnya selain yang 4 ini ya. Jadi 4 hal. Pertama, sedekah. Itu 10%. Kalau Pak Happy Trenggono, berapapun yang Anda dapatkan 10% itu langsung alokasikan ke sedekah. Oke. Itu yang menjamin kehidupan kita di masa akhir masa. Karena kita nggak pernah tahu, kalau kita nggak budgetin, kemungkinan kita nggak punya banyak amal di akhir masa. Jadi nunggu sisa. Jadi budgeting itu menyisihkan ya teman-teman, ya bukan menyisakan. Bukan menyisakan. Jadi cara nabung yang benar itu menyisihkan, bukan menyisakan. Kenapa? Karena nggak pernah ada sisanya. So harus disisihkan sehingga ada budgetnya. Oke? Disisihkan untuk kehidupan kita di akhir masa atau di akhirat nanti. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita punya uang lebih untuk bisa bersedekah, berinfak, dan sebagainya, kurban dan sebagainya. Memang harus dibudgetkan, dialokasikan, dianggarkan untuk benar-benar dapat. Kalau enggak bakal terjadi, atau mungkin ya amal kita terlalu sedikit untuk kita bawa pulang nanti. Gitu, itu Pak Happy Trenggono ya. Yang kedua adalah untuk investasi. Berarti yang dari akhir masa ke, ini perspektif saya ya, 4 dimensi itu pikiran saya sendiri ya. Nah, itu untuk masa depan, yaitu investasi. Beliau menyampaikan kalau nggak ada duitnya jangan berpikir investasi. Jadi gini, silahkan alokasikan berapapun ya, 10% juga sebenarnya standarnya terkecilnya saat teman-teman masih dapat penghasilan yang masih minim lah ya.
itu 10% juga untuk masa depan. Yang mana uang itu nanti berkumpul, kalau ada duitnya, setiap datang peluang investasi maka kita sudah siap. Karena ternyata peluang investasi itu menurut Pak Happy Trenggono setelah beliau itu berpuluh tahun berbisnis, peluang investasi itu kadang bukan seperti yang kita mau, yang aku pengen invest di apa gitu. Aku pengen invest di apa? Oh, nabung gitu ya. Aku pengen investasi properti, oh nabung buat beli properti. Kenyataannya properti dengan peluang atau potensi investasi yang besar atau peluang return yang besar itu datang tiba-tiba, maksudnya tidak direncanakan kita ya, Allah yang rencanakan. Jadi tahu-tahu ada orang butuh duit datang ke kita, Mas mau tolong dong beli ini, wah saat itu kita belum ngumpulin duit, belum membudgetkan itu sehingga nggak ada uang sama sekali. Akhirnya ya nggak keambil gitu ya. Kita berharap dari penghasilan yang masif, jadi sekali menghasilkan gede banget sehingga kita saat itu punya duit untuk ngapain gitu ya. Jadi kita tuh selalu ngimpi, banyak banget yang ngimpi, dulu saya juga gitu. Ngimpi kapan ya penghasilanku gede per bulannya, sehingga jadi setiap bulan itu dari penghasilan yang gede itu aku bisa berinvestasi. Kenyataannya kan susah banget untuk bisa mencapai penghasilan yang gede. Mungkin suatu saat nanti itu pun dari hasil aset-aset yang kita putar saat kita udah gede itu penghasilannya, itu kita berarti udah punya banyak aset. Nah, kalau kita nggak alokasikan untuk punya aset investasi itu adalah mengalokasikan dana untuk membeli aset. Aset itu adalah sesuatu yang kita miliki, yang saat kita miliki itu dia menghasilkan uang lebih banyak untuk kita, itu namanya aset. Kalau nggak ngasilin berarti bukan aset, tapi liabilitas, alias beban, alias tanggung jawab. Jadi bedain antara rumah tinggal sama sama bangunan untuk kantor. Jadi itu berbeda. Itu nanti kita akan bahas lebih dalam di situ ya. Nah itu teman-teman, jadi budgetkan. Kalau enggak akan pernah punya kesempatan untuk berinvestasi. Karena setiap ada kesempatan kita enggak siap. Jadi siap-siaplah untuk peluang investasi yang akan datang. Sebentar lagi ada, kita percepat. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah untuk family, budget untuk family. Maksudnya untuk apa? Untuk menyenengin keluarga. Karena bagi Pak Happy Trenggono, seorang pengusaha, beliau membangun perusahaan untuk keluarga utamanya, keluarga kecil dia dan keluarga besar dia. Jadi harus dibudgetkan. Terlebih kalau bisnis nggak pasti, tetapi membahagiakan keluarga itu harus dipastikan. Kalau nggak dibudgetin, saat bisnis masih berjuang, keluarga harus bersabar. Saat bisnisnya ada masalah, keluarga ikut bermasalah. Itu yang salah, kata Pak Happy Trenggono, dan saya cukup sepakat dengan itu. Jadi yuk kita budgetkan untuk keluarga. Kalau Mbak Ligwina mungkin menyebutnya dengan dana lifestyle ya, gaya hidup untuk seneng-seneng gitu ya. Ya nggak apa-apa. Nah, itu harus dialokasikan. Kalau enggak, keluarga kita nggak pernah bahagia. So kalau keluarga nggak pernah bahagia, buat apa bangun bisnis kayak gitu. Itu filosofinya Pak Happy Trenggono, membudgetkan untuk family. Yang terakhir baru necessity. Necessity itu pengeluaran basic ya, pengeluaran pokok kita, makan, minum, sandang, pangan, papan, pendidikan anak ya, sekolah dan sebagainya, itu akhirnya dimasukkan juga pada basic necessity karena jadi kebutuhan pokok di hari ini. Mungkin sebenarnya nggak dikasih nggak mati, tetapi mungkin masa depannya yang akan terancam. Meskipun ya teman-teman boleh membudgetkan itu di luar, maksudnya terpisah, it's okay, pendidikan ya. Saya juga salah satu yang membudgetkan itu di luar semua hal tadi. Basic necessity ya benar-benar sandang pangan papan gitu ya. Dan itu nggak semuanya kepemilikan. Kalau memang mampunya untuk sewa ya sewa aja dulu, jangan dipaksain. Yang akhirnya kita malah punya budget masa lalu. Artinya punya budget masa lalu itu harus membudgetkan di masa lalu, padahal nggak harus. Utang kan, nah itu kalau bisa dihindari. Nah kalau Mbak Ligwina apa? Mbak Ligwina membudgetkan ke pertama, mana Mbak Ligwinanya? Oh ini di atas malahan. Pertama untuk utang-utang dulu ya.
Ini Pak Happy menyebutkan ini karena udah mindsetnya udah nggak utang ya, udah nggak ada utang. Pertama utang-utang, karena Mbak Ligwina ini masih pakai ini ya, sistemnya masih yang nabung untuk apa? Untuk nabung DP rumah gitu ya. Kalau saya udahlah yang nggak bisa dibeli dengan cara cash nggak usah dibeli gitu. Ininya gitu apa ya? Ekstrimnya gitu untuk karena saya kan juga punya mindset pengusahanya. Jadi kayak Pak Happy Trenggono. Kita lebih baik duit yang ada itu diputer kan daripada bahkan nggak mikir emas. Kalau ada kita sampai beli emas berarti itu uang nganggur tuh, uang nganggur atau uang-uang yang tadi kita budgetkan untuk masa depan dan banyak hal ya masa depan, misal nabung buat investasi daripada disimpan dalam bentuk uang, kita simpan dalam bentuk emas biar nggak dimakan inflasi, nggak dimakan sama apalah sebagainya, itu kita emaskan. Tetapi kalau kita ada peluang yang bagus, oh ternyata lebih baik dibeliin barang yang mana kita beli hari itu, dan di hari itu juga kita bisa langsung jual dengan harga beberapa persen keuntungan. Jadi langsung untung di saat itu juga sebenarnya secara nilai. Emas kan juga gitu, nunggu 1 tahun naik berapa persen kayak gitu. Daripada nunggu kalau ke barang dengan ilmu, nanti kita juga akan bahas itu budget alokasi investasi itu kemana. Yang paling pertama kali itu investasi ke leher ke atas atau ke otak kita. Jadi masukin duit ke kepala kita, nanti duit itu yang akan masukin duit baru ke dompet-dompet kita. Itu katanya kalau nggak salah Winston Churchill atau Franklin Delano Roosevelt. Aku lupa ya. Kayaknya Franklin Delano Roosevelt. Nah, itu teman-teman. Pertama sedekah, kalau Mbak Ligwina diutang dulu, habis itu basic necessity, investasi, sosial, dan lifestyle. Nah, sosial ini sama kayak sedekah lah ya, itu dana untuk dibagi-bagi ke orang lain, karena kita punya kewajiban hidup untuk orang lain juga, nggak cuma hidup untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. So harus dibudgetkan. Gitu. Kalau saya gimana? Saya tambahkan satu hal. Kalau di sini yang membedakan Mbak Ligwina sama Pak Happy sebenarnya cuma di utang ya. Kalau ada Pak Happy juga ada budget utang, tapi biasanya yang terakhir. Utang itu dibayar terakhir. Maksudnya dibudgetkan terakhir setelah semuanya terpenuhi. Karena kita nggak bisa bayar utang kalau kehidupan kita belum benar-benar terpenuhi. Nah, kalau saya tambahkan nih, mana ya, oke. Investasi akhirat, investasi masa depan, itu ada tangible, intangible, nanti kita akan bahas. Yang kedua, ada satu lagi, yaitu dana darurat. Dana darurat ini apa? Kalau saya sebutnya dana darurat ini adalah dana garansi hidup. Garansi hidup ya, bukan asuransi. Nggak tahu kenapa saya nggak sepakat dengan asuransi. Bukan nggak tahu ya, saya punya dasarnya. Saya nggak sepakat dengan asuransi. Karena seharusnya kita itu menggaransi hidup kita. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kalau toh mau menggantungkan hidup pada orang lain atau pada instansi lain atau pada entitas selain diri kita sendiri, maka Allah lah yang paling pantas untuk menjamin hidup kita. So, dengan cara apa? Ada preminya. Asuransi, kalau kita pengen dapat asuransi dari Allah, ada preminya, yaitu tadi sedekah, wakaf, infak dan sebagainya. Itu kan tolak balak dan sebagainya kan. Nah, bagi saya itu sudah cukup menjadi asuransi saya. Yang alhamdulillah nggak tahu kenapa kemarin saya juga mengalami satu hal yang luar biasa. Aduh, aku butuh banyak duit banget. Saya mungkin amalnya kecil ya, nolong orang itu nggak seberapa, tetapi saat saya sangat butuh, Allah nolong dengan segitu banyak banget. Saya pikir itu ratusan kali lipat dibanding yang saya pernah sumbangkan. Saya sedekahkan. Sedekah saya belum banyak, belum gila-gilaan, belum brutal, tetapi saya ngerasa kemarin pertolongan Allah itu begitu brutal kepada diri saya, yang saya butuh ratusan juta dan sebanyak itu pula saya dapat. Meskipun masih ada di tataran ada yang pakai hutang, separohnya itu
pakai uang-uang yang dari sahabat-sahabat semuanya. Ya, ada pengganggu ya. Jangan salah fokus ya. Nah, itu teman-teman yang ke dana darurat ya. Dana darurat itu menggaransi hidup. Jadi kita menggaransi. Kalau kita ngirim pakai JNE ditanya, pakai asuransi nggak mas? Kok asuransi? Harusnya kan kamu yang punya bisnis, kamu yang harus garansi. Kamu punya layanan. Nah sebenarnya saya pengen ngomong gitu. Dan sering saya ngomong gitu, komplain. Kok saya yang harus bayar barang saya sendiri? Kan kamu yang bertugas mengirimkan barang saya dengan selamat. Kenapa saya yang harus menjaganya dengan asuransi itu? Dan pakai bayar premi lagi. Wah nggak bertanggung jawab banget. Sebenarnya secara bisnis kok saya nggak bener-bener serak dengan itu. Harusnya kan kamu yang punya layanan, kamu yang kasih garansi dong. Nah kita juga hidup kita sendiri ya, garansi hidup kita sendiri. Jangan bergantung pada orang lain dengan mindset bayar premi terus berharap kalau kita punya kebutuhan lebih daripada premi kita bisa dapat. Kok bagi saya ngerasa kok ini mental ribawi. Ngutangin berapa pengen dapat lebihannya. Jadi mohon maaf kalau ada yang masih pakai, bagi saya itu kok mental ribawi ya. Ya kayak gitulah ya. Mungkin kalau ada yang mau mendebat silahkan. Mungkin saya kalau nggak bisa jawab ya nggak saya jawab ya, karena nggak ada hubungannya dan saya nggak bermasalah. Buat Anda yang masih merasa perlu asuransi, ya silahkan pakai aja, terusan pakai ya. Setelah itu biaya hidup atau biaya setiap hari kita, hidupan kita. Terus setelah itu gaya hidup, uang seneng-seneng lah ya. Tadi kalau Pak Happy bilangnya uang family, uang untuk membahagiakan keluarga. Setelah itu baru utang-utang masa lalu gitu ya. Utang-utang, masih punya nggak utang-utang? Kalau enggak ya udah. Kalau masih ya berarti budgetkan. Kok kenapa di terakhir? Karena kalau kita mikirin utang dulu ya ini, ya kita nggak kebagian untuk yang lain-lain. Karena kita jauh lebih penting masa lalu. Terus utangnya kecil dong, nanti tinggal sisanya. Oh enggak. Ini dibudgetkan ya, bukan nunggu sisa nanti gitu setelah kita ngabisin uang buat macam-macam terus sisanya. Enggak, ini tuh dalam satu hari itu kita budgetkan pos gitu ya. Terus pas di ujung kok utang nggak kebagian bro, apa yang bisa digeser? Oh biaya hidupnya turunin lah, sesimpel mungkin kamu hidup, nggak usah mewah-mewah, biar utangnya ketutup. Kalau bisa digelontorin gede-gedean. Tetapi minimal tadi untuk investasi dan dana, investasi akhirat dan investasi masa depan tuh nggak boleh diganggu gugat. Setelah dibudgetkan itu nggak boleh diapa-apain. Makanya saya bilang harus ada dana darurat atau budget untuk darurat ya, untuk garansi hidup. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kebutuhan-kebutuhan kita yang akan datang yang mendesak-mendesak. Kalau kita nggak punya dana darurat, biasanya kemakan itu investasinya, kemakan itu dana sedekahnya. Akhirnya kita nggak punya masa depan untuk akhir masa atau untuk masa depan. Nah, jadi ya sayang aja, nanti malah kita nggak punya masa depan dong. Nah, jadi dana darurat ini untuk mengamankan budget-budget kita di masa depan dan di akhir masa, atau di akhirat nanti. Itu ya teman-teman. Jadi saya tambahkan dana darurat. Pak Happy juga kalau nggak salah membudgetkan dana darurat. Dana darurat ini dibudgetkan yes minimal 10% juga, yang mana nilainya sebisa mungkin 12 kali biaya hidup kita. Kalau ternyata kita masih hidup berdua ya 24 kali. Kalau bertiga 3 orang berarti berapa kali kayak gitu. Dinaik-naikkan. Kalau sekarang saya berkeluarga 4 orang ya 4 kali, berarti kan 12 kali 4 dapat 48 kali biaya hidup saya. Jadi uangnya sampai segitu nanti nilainya. Kalau udah nyampe segitu gimana? Saya masukkan ke dana investasi untuk saya putar kembali, masuk ke dana investasi. Nah, pas banget udah adzan. Habis ini saya buka, saya juga tutup dan alhamdulillah udah selesai. Teman-teman silahkan budgetkan semua pendapatan teman-teman sebelum benar-benar digunakan, sehingga semuanya kebagian. Kita adil pada hidup kita, hidup di masa lalu, masa hari ini, hari esok, dan hari akhir. Gitu aja, semoga ini bermanfaat dan nanti kita akan perdalam lagi di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa share, like, dan subscribe kalau nontonnya di YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka.